Pada pagi hari, tepatnya tanggal 20 November 2020, datanglah seorang ibu yang membawa anaknya ke puskesmas pembantu. Dengan keluhan, BAB cair lebih dari 7 kali sejak 5 hari yang lalu, dan disertai dengan muntah dan demam tinggi. Anak merasakan sakit pada bagian perut. Dalam pengkajian ini, ibu menceritakan awal mula sebelum terjadinya diare pada anaknya, mulai dari PHBS dan juga kondisi lingkungan di sekitarnya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, ini mau periksa anak saya, kok BAB terus ya Mbak? Ibu, ayo pulang aja. Ade nggak mau di sini. Perut Ade udah sakit banget. Ade pengen BAB. Iya nak, sabar dulu, Ibu periksa dulu ya. Baik, atas nama siapa dan keluhannya apa Bu? Iya Mbak, ini atas nama Amini, 9 tahun. Keluhannya diare sudah sampai 7 kali sehari. Kemudian anak saya ini nangis terus Mbak, sampai saya bingung. Baik Bu, KTP sama BPJS-nya ada? Ada Mbak ini. Setelah melakukan registrasi, sang ibu bersama anak menunggu di ruang tunggu, dan beberapa saat kemudian namanya sudah dipanggil untuk masuk ke ruang poli anak. Anak Amini, silahkan masuk. Baik Sus. Apa keluhannya kalau boleh saya tahu? BAB-nya sudah sekitar 7 kali dalam sehari dan itu sudah 5 hari. Kemudian anak saya juga merasakan mual muntah. Kemudian tadi pagi anak saya juga badannya panas sampai dengan kejang. Mari berbaring sini dek, saya periksa dulu. Eh, untuk BAB-nya ada nanah atau darah tidak ibu? Tidak ada sus. Lalu untuk kebersihan mencuci tangannya bagaimana ibu? Anak saya kalau setelah bermain dia langsung makan tanpa mencuci tangan. Dia kalau mau mencuci tangan pun itu kalau saya ingatkan saja. Kemudian untuk kondisi lingkungannya bagaimana ibu? Untuk lingkungan di sekitar saya sih kumuh sus, karena kan sering banjir. Untuk kebutuhan mandi, makan, mencuci, memasak itu juga menggunakan air genangan banjir. Lalu untuk penanganan yang sudah dilakukan di rumah itu apa saja ibu? Ini sus, dia sudah minum obat diapet agar diarenya berhenti, tapi diarenya tidak kunjung berhenti juga. Baik ibu, itu penanganan yang sudah ibu lakukan di rumah. Sebaiknya apabila ada BAB lebih dari 3 kali, ibu segera memeriksakannya agar mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Baik ibu, saya tinggal sebentar ya. Saya akan melaporkan kondisi adik kepada dokter. Selanjutnya, perawat melaporkan hasil pengkajian kepada dokter. Dok, ini hasil pemeriksaan anak yang bernama Amini. Mata cekung, turgor kulit sangat lambat, lalu tidak bisa minum, pasien tampak lesu kesakitan, mual dan muntah, panas di pagi hari, dan sempat kejang. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Pagi dok, gimana keadaan anak saya? Baik, jadi Ibu tenang dulu. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, kemungkinan anak Ibu mengalami demam tipoid. Jadi kami mencurigai adanya demam tipoid pada anak Ibu. Maka dari itu perlu dilakukan rawat inap dan juga pemeriksaan darah lebih lengkap lagi.
Baik Bu, berhubung di puskesmas ini belum ada fasilitas untuk rawat inap, kami menyarankan untuk anak ibu dilakukan perawatan di rumah sakit. Nanti untuk rujukannya kami akan persiapkan kelengkapan surat-surat dan lain-lain. Bagaimana Sus untuk surat rujukannya, apakah sudah bisa dipersiapkan? Baik Suster, untuk surat rujukannya nanti bisa segera dipersiapkan agar anak ini bisa langsung kita rujuk. Namun sebelumnya silakan nanti bisa konfirmasi terlebih dahulu dengan rumah sakit Bantul sebagai rumah sakit rujukannya. Selamat pagi, dengan perawat IGD PKU Muhammadiyah Bantul. Ada yang bisa kami bantu? Pagi, saya perawat Juwita dari Puskesmas Pembantu ingin konfirmasi. Di sini terdapat pasien yang akan dirujuk dengan kondisi yang dicurigai demam tifoid. Baik, nanti bilang langsung ke IGD untuk terapi secepatnya. Dan untuk perawat inap di Bangsal Anak, atas nama siapa? Anak Amini umur 9 tahun. Baik, kami siapkan ruangan. Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi. Pagi. Dok, konfirmasi rujukan langsung ke IGD RS PKU Muhammadiyah Bantul. Baik, terima kasih Sus. Ibu, ini saya buatkan surat rujukannya. Nanti untuk rumah sakit rujukannya ada di PKU Muhammadiyah Bantul. Nanti Ibu setelah sampai di sana nanti bisa langsung ke IGD, bagian IGD. Ibu, ini untuk suratnya, nanti silahkan untuk lembar persetujuannya bisa ditandatangani. Nanti minta bantuannya Suster untuk mengecek kelengkapan data di surat rujukan ini. Baik, Dok. Pagi Mbak, ini saya disuruh dokter untuk menemui perawat. Katanya anak saya harus dirujuk dan saya disuruh ke sini untuk mengisi apa gitu. Baik Bu, KTP sama BPJS-nya ada? Ada Mbak ini. Bu, sebelumnya disiapkan surat rujukannya terlebih dahulu dan jangan sampai hilang ya. Nanti saya akan mendampingi Ibu sampai ke tempat rujukan. Kemudian untuk kendaraannya sudah disiapkan dari pihak puskesmas. Bagaimana Ibu, sudah siap? Baik Sus.